masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Fenomena ini terus menghantui hidup dan penghidupan masyarakat. Berbagai kebijakan telah digulirkan oleh pemerintah. Namun hadirin, bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus berkeluh kesah. Sebab sikap itu hanya akan membuat ekonomi bangsa semakin lemah, kemiskinan semakin parah, kehidupan masyarakat semakin susah, daya beli yang semakin rendah, pembangunan bangsa yang semakin tak menentu arah, bahkan derajat bangsa akan runtuh ke level yang paling rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, cita-cita bangsa ini adalah menjadi bangsa yang maju, bangkit, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah Al-Quran yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif dan Cash Wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan Abu Lubabah dan kedua temannya. Kepada Rasulullah mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami. Ambillah dan sedekahkanlah atas nama kami, dan mohonlah ampunan bagi kami." Rasulullah menjawab, "Saya tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan penjelasan Rasulullah tadi, turunlah ayat yang diawali dengan kalimat khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Hadirin, ayat ini mengandung silat amr. Kaidah usul fikih menjelaskan al-aslu fil amri lil wujub, asal dari suatu perintah yang menunjukkan makna yang wajib. Dengan demikian, maka hukumnya wajib bagi kita untuk mengambil harta agnia untuk kaum du'afa. Lalu, apa hikmah zakat bagi para muzaki? Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Munir halaman 258 beliau menjelaskan, "Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," bahwa zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan hati para muzaki dari penyakit pelit dan tamak. Penyakit ini yang harus dihilangkan dari kalbu kita. Sebab seandainya kita seorang hartawan yang bakil dan serakah, apa bedanya dengan Qarun dan Tha'labah? Seandainya kita seorang penguasa yang tamak dan besar mulut, apa bedanya dengan Fir'aun, Namrud, dan Jalut? Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tetapi penindas, perampas, bahkan pemakan hak-hak rakyat. Betul hadirin? Hadirin rahimakumullah. Menurut data Basnas, potensi zakat pada tahun 2024 mencapai angka 327 triliun rupiah. Namun realisasinya hanya mencapai angka 41
Buktinya, hanya 13,67% umat Islam yang baru sadar membayar zakat. Uangnya berlipat-lipat, namun pelitnya laksana orang jahat. Tak peduli kaum melarat yang hidupnya hampir sekarat. Padahal hadirin, Rasulullah sudah jelas mengatakan bahwa tidak dikatakan seorang mukmin yang hidupnya kekenyangan, namun tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Mengapa demikian hadirin? Sebab Islam mendobrak sistem tersebut dengan prinsip kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta tidak hanya berputar pada kaum orang kaya saja, tetapi justru berputar pada kaum du'afa. Jikalau harta sudah ditunaikan oleh agniya dan mampu disalurkan secara profesional, maka insya Allah kesejahteraan umat bukan hanya menjadi angan-angan saja, tetapi justru terasa nyata dalam kehidupan. Pulih lebih kuat, bangkit lebih cepat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal